Mulai jadi. Wah, betul itu tengah itu. Aduh. Oke, penilaian siap jadi. Terima kasih. Anjay. Nomor gantangan 12 Stardom berapa? Babep? 2B2 dan di gantangan 26 4 juara 1 ya. Ini udah ini. Anjay. Ya, silakan. Om, coret dulu. Gimana Ji? Gimana untuk sesi pembuka Ji? Aduh, Yang dipoto, ini Pak, sebentar ntar lagi lah, hot lah sebentar lagi. Asik. Masih pemanasan, ya sedikit-sedikit lah. Gak apa-apa lah ya. Boleh minta foto? Gimana Pak Kato? Masih awal. Pembulaan. Pembalasan dulu. Halo Haji Dus, apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini datang ke Bandung sama siapa aja? Ya biasalah sama Full tim ya? Full tim, Pak Full Ketu. tim, Pak Ketu. Ini Apih Opik sama ini Om Fred. Oh iya, saya hai dulu dong. Soalnya kan penonton saya banyak banget nih. Halo Opik, gimana? Alhamdulillah, datang ke Bandung cuacanya cukup panas-panas dingin lah. Woi, panas-panas, angin-angin sepoi. Oke, kita kembali ke Haji Dus lagi deh. Ji, gimana untuk tadi penampilan burung-burungnya yang dibawa hari ini? Bawa siapa aja emang? Emang sih kita tadi bawa 3 burung Bang ya. Cuman, kalau yang satu memang udah inilah bulunya udah jelek gitu. Udah jelek aja. Yang mana yang jelek tuh? Adalah nanti aja lihat nanti habis urak bulu mudah-mudahan bisa moncer ini. Siap. Cuman yang tetap yang andalan mah cuma 2 kita ya, yang si NS sama Stardom. Burung lama sama burung baru nih ceritanya. Gitu. Tapi boleh ngidolain burung baru, tapi jangan lupakan yang lama gitu. Ini ngomong-ngomong tadi penampilannya Stardom, kita bahas Stardom dulu ya Ji ya. Iya. Untuk penampilannya Stardom gimana Ji? Jadi memang ini masih kita analisa gitu Pak Adit ya. Kan burung masih ada di sesi awal itu, awal-awal memang agak masih sedikit galak lah gitu. Cuman sehabis itu kan burung enak lah gitu sampai enggak. Top performnya enak lah, apalagi banyak full gantangan kelihatan lebih enak gitu. Nah ini cerita asal usulnya Stardom ini dari mana sih Ji? Apa boleh diceritain ini? Bang, maaf. Kalau saya kan gini Bang Adit ya, saya mah emang pemula gitu. Dari dulu juga kalau masalah burung mah aduh gimana ya. Paling kita mah lihat yang prospek aja gitu. Kebetulan itu juga Stardom itu dulu dari si Adinar Batara lah, dari orang anak Batara Raider ya itu ya. Dari Bandung. Gitu kebetulan katanya ada burung ini mau nggak, ya kebetulan kita lihat enak, saya lihat dari prospek lah gitu, kelihatan prospek. Bukan beli burung puluhan juta bukan? Enggak. Oh iya, enggak. Kita asli dari bahan gitu. Dari nol lah ya intinya ya. Bahkan perjalanan juga cukup panjang Adit itu. Jadi berapa lama nih semenjak di take over sama Haji Dus ini? Adalah 1 tahun ya, Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun lebih lah kayaknya. Berarti lumayan, agak lumayan juga waktunya ya. Ya. Bunyinya. Jadi pas kita beli itu Pak Adit dulu ya, Adit, kita beli 3 bulan itu enggak bunyi sama sekali. Masa sih? Iya, asli saya. Tapi dulu sempet tahu gitu
kinerja di bawah atau di atas atau saat digantang? Kalau di atas mah kan kita nggak beli di gantangan ya, itu beli di rumah aja. Beli di Cuman rumah. lihat pas prospeknya seperti ini, oke lah, cocok lah kata saya. Ya setelah itu kita bawa ke rumah ini temen. Pas datang ke rumah itu kan ya nggak tahu faktor mungkin burung baru stres gitu kan, nggak biasa jalan-jalan, nggak bunyi. Kan biasanya kan kita gini kalau beli burung satu minggu wajar lah gitu ya, burung bahan gitu saat nggak bunyi. Ini sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. 3 bulan nggak bunyi sama sekali. Tapi dalam hati saya itu berbicara gini, ini burung saya tahu prospeknya enak, gitu. Cuman biarin aja lah, nggak ambil pusing kan gitu. Ya mau jalan syukur, mudah-mudahan nanti suatu saat ada timbal baliknya sama kita gitu. Mas saya biarin, habis 3 bulan langsung amrol, mabung ya, langsung mabung. Nah, habis kelar mabung itu gimana Ji lanjutannya? Habis mabung itu masih tetap lah burung istilahnya masih kita bawa ke gantangan, masih dilatih matung gitu kan. Berang. Terus apalagi perjalanan jauh, misalkan kita coba bawa ke Bandung kemana, nggak mau jalan lah yang dekat-dekat, masih matung. Tapi setelah kesini kita pelajari, alhamdulillah mulai jalan di pinggiran jalan, udah masuk terus gitu kan. Ya sempatlah saya titip di temen juga itu, emang di pinggiran ngari terus seminggu bahkan sampai 2-3 kali. Berarti sebelum ke luar kota sama ke Aipan ini dia dilatih di Latber dulu? Iya, dilatih di Latber. Bahkan waktu mabungnya itu ada cerita yang lucu gitu. Apaan sih? Jadi pas kita mau masukin ke keramba itu, burungnya lepas. Waduh, pernah lepas itu pas lagi si sayapnya itu lagi dorong. Makanya pas kita kejar, untung kan sayapnya jelek ya. Jadi belum terbang jauh. Dapat lagi, cuman waktu itu patah-patah lah bulu-bulu barunya semua. Yang masih baru tumbuh itu. Ya terpaksa saya iniin kan. Iya, dicabutin dulu kan gitu. Kamu mau gimana, kata saya udah gini. Tapi ya alhamdulillah gitu, semakin kesini kita ajar-ajar, oh ini prospeknya rada enak gitu. Nah kemarin kan setelah bulu tua yang kemarin, ganti bulu, dan emang udah mapan lah kalau di pinggiran mah gitu ya. Kita coba aja ini, jangan dimainin di pinggiran lagi, kita sambil bawa si New Star biar ini gitu, biar terbiasa perjalanan. Benar, gitu. Jadi sambil ngajarin jam terbang ya, mungkin seperti itulah gitu. Tapi ketika pertama kali dibawa keluar kota itu kemana Ji? Kemarin itu Indramayu. Sebetulnya gini, dulu pernah kita dibawa, memang itu nasibnya gimana ya burung waktu itu. Setiap kita coba bawa ke jauh, jadi burung udah enak, tiketnya itu nggak kebagian. Jadi tiketnya nggak kebagian. Ya kita cari-cari penyisihan lah, masa burung bahan dinaikin ke kelas utama. Tapi pas datang udah nggak kebagian. Nah waktu terakhir sebelum mabung itu kan kita bawa dulu ke Karawang juga pernah. Burung emang udah enak gitu dibawa, cuman ya nggak kebagian tiket. Ya akhirnya daripada kita naikin burung ini, ya udah aja yang udah jalan pastilah si New Star. Nah, dan ini pun banyak pertanyaan, ini saya juga emang banyak dorongan dari netizen gitu kan, karena ya udah terlanjur lah Stardom udah naik di saya terus, jadi kalau nggak diikutin tuh kebanyakan subscriber saya tuh pada ngambek sih. Jadi rawatannya seperti apa, dan kemarin itu ya di Piala Jakarta lebih bagus lagi mungkin ya kinerjanya. Ya, kalau dilihat kinerjanya enak kemarin. Jadi algoritmanya itu kayak semakin meningkat gitu. Nah ini cara ngerawat burung Stardom ini untuk harian di rumahnya seperti apa Ji? Sebetulnya kalau ini mah simpel gitu. Simpel. Jadi dulu kan kita lihat prospek burung itu gimana ya, kita coba jemur tapi kenyataannya nggak enak gitu. Kalau sekarang mah istilahnya non jemur lah. Tanpa jemur? Tanpa jemur. Serius? Serius. Berarti untuk hariannya itu nggak ada penjemuran sama sekali? Paling juga sebelum berangkat lah mungkin ya. Anget-anget gitu? Topik ya. Paling sebelum berangkat aja, paling setengah jam atau 20 menit kalau ada waktu. Tapi enaknya itu ada penjemuran sedikit atau memang nggak usah gitu? Ada sedikit. Ada ya anget-anget lah ya Ji ya.
Jadi nggak terlalu fokus sama penjemuran seperti yang 2 atau 3 jam Iya. gitu kan. Nah ini untuk pemberian IF-nya gimana, Ji? Hariannya? EF-nya juga saya rasa ini udah nggak terlalu banyak. Hariannya juga paling ya kadang-kadang kasih 7 Pagi sore. gitu. Kalau untuk ngatur mandinya gimana? Kalau mandinya itu kemarin kita memang sih masih ini diraba-raba enaknya. Ya kita usahakannya mandi malam emang. Mandi malam. Seminggu berapa kali kira-kira, Ji? Paling kita sekarang ngambil 2 kali. Ambil 2 Tengah-tengah kali. aja sama mau berangkat ke lapangan. Oh sama, berarti seminggu 1 kali lah, mau berangkat sekali. Iya. Tapi kalau pulang lomba itu mandi lagi nggak? Mandi lagi. Mandi lagi. Mandi, pulang lomba mandi. Apakah kacer Stardom ini ada pengumbarannya, Ji? Enggak ada. Oh, nggak ada Justru juga. Kalau diumbar nggak enak. Takut galak ya? Jadi saya perhatikan birahinya itu hilang. Oh, birahinya malah hilang. Tapi aslinya Stardom ini kacernya giras apa jinak sih, Ji? Giras. Oh, burung giras. Ya memang sih kata orang-orang burung giras itu tidak perlu pengumbaran atau penjemuran kenceng ya, Ya. gitu. Cukup biasa ala kadarnya aja gitu. Nah, ini kalau mau lomba nih, Ji, ada nggak sih hamin-hamin buat naikin IF-nya gitu atau ada bom-boman gitu? Untuk sementara mah kita kasih lurus dulu, Bang Adit ya. Settingan harian gitu. Sambil istilah kita lihat-lihat tapi ya lurus lah kalau settingan mah. Kalau penambahan IF seperti keroto dan ulat tongkong di rumah ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti murni jangkrik. Iya, Jangkriknya pakai yang apa, Ji? Yang alam apa yang hitam biasa kalung? yang alam. Yang alam yang ya pada umumnya ada Ya. di kios-kios lah ya yang kita cari. Nggak neko-neko lah, purnya juga kita kasih yang merah, pur merah, kain merah. Jadi ketika mau lomba burung gimana, Ji? Misalkan ini hari Sabtu, besok Minggu tuh mau lomba gitu. Nah malam itu diapain? Apakah mandi malam juga atau gimana? Ya kalau itu mah emang mandi. Rutinnya Malam mandi, ada. ya. Tapi jangkriknya gimana ketika malam Minggu itu? Apa Tetap masih sama 7? Posisi sama 7. Oh, nanti pagi mau naik itu gimana? Sama harian juga? Harian sama dikasih. Misalkan mau berangkat jauh, contoh dari Subang ke Bandung kan lumayan perjalanan nih. Berangkat mungkin nggak mungkin kan berangkat siang gitu, minimal jam 8 lah. Nah, itu mandinya kira-kira jam berapa, Ji? Mandinya malamnya. Oh, malamnya. Paginya nggak usah mandi berarti? Nggak usah mandi lagi. Berarti mau berangkat tinggal teng-teng. Jangkrik udah harian sama seperti itu. Iya. Nah, ketika di lapangan tuh Stardom harus jauh dari keramaian atau memang bisa rame juga, Ji? Itu mah jadi gimana ya? Jauh bisa, dekat juga bisa gitu. Jadi nggak masalah lah ya. Asal kita udah full krodong kan, itu mah nggak kita buka lagi gitu. Paling ya kita kasih Jerman 1 gitu. Oh, ada pakai Jermannya juga, tapi di lapangan doang kan? Ya, di lapangan. Kalau ulat tongkong ada? Itu juga sekarang lihat situasi. Kalau misalkan kelihatan mungkin ada kurang ini ya mungkin kita kasih nggak kurang banyak, hot mungkin ditambah. Tapi kalau memang dia udah powernya udah dapat, ya udah nggak usah mungkin ya. Jadi ngeliat sikon lah ya. Ya pada intinya kalau untuk kacer Stardom ini saya lihat pertama dari segi birahinya harus kena. Oh, jadi kejar birahi dulu nih. Karena kan mungkin dari segi emosi dia udah ada bawaan lahir ya. Karena burung jinak kan dekatnya sama emosi. Tapi ketika burung jinak itu dekatnya sama birahi. Mungkin ini kan burungnya Gira sudah dapat emosinya. Mungkin ya dapat birahinya gitu. Ngejar birahinya aja. Biar gimana caranya burung ini bisa bongkar, bisa bermain tenang tapi muntah materi. Mungkin ya. Iya. Dan harapan kedepannya gimana, Ji, buat kacer Stardom ini? Ya mudah-mudahan mah Adit gini ya. Saya berharap apalagi sama Pak Ketu Dede ini, ya kita juga dari tim banker itu bisa mengorbitkan istilahnya kacer-kacer dari daerah kita lah gitu. Tunas baru lah ya. Tunas baru gitu. Seperti dahulu kala kan banyak ya bermunculan dari Subang, terutama banker ya. Kan, apalagi ini andalan Pak Dede itu kan si Centil itu kan ya mudah-mudahan sekarang juga ada regenerasi. Ada benar. Jadi regenerasi ke generasi itu jangan punah ya, harus ada gitu. Gitu. Dan sekarang mungkin kiblatnya kita para awak media itu mungkin saat ini yang punya jagoannya stabil dan sering dijumpai di setiap event-event ya mungkin salah satunya amunisinya Haji Udus nih gitu di Bangker BC gitu. Kalau saya gimana ya, yang penting kan kita mah sama rekan-rekan ya seperti inilah hiburan gitu ya, silaturahmi terutama gitu, sama rekan-rekan yang jauh juga. Kalau istilahnya mungkin nanti kita juara atau enggak ya mungkin itu kembali lagi. Nah sekarang kan gini, burung kita kerja kalau nggak hoki juga kita nggak dapat. Benar. Gitu. Bermain burung juga kan kita harus ada hokinya, ada rezekinya mungkinnya, Ji. Yang penting kita ambil enjoy aja.
Dan selama saya lihat dia sih, ya mungkin saya nggak terlalu kenal banget sama Ji Udus mungkin ya. Tapi saya kan orangnya selalu merhatiin gitu kan. Haji Udus ini bermain burung itu nggak kayak pada umumnya lah. Maksudnya kayak ambisi di bermain burung harus juara. Terus ketika burungnya nggak masuk kita komplain, wah Haji Udus ini mainnya lurus aja, udahlah biarin gitu. Itu kenapa sih? Ya pada dasarnya Kak Adit gini ya, kita kan cari hiburan. Benar, setuju. Terutama seperti itu. Kalau misalkan kita nanti suatu saat burungnya nggak masuk, kita marah-marah kan kesan-kesannya nggak ada, justru malah cari musuh kan. Benar. Gitu. Ya mungkin lah, adapun misalkan saat-saat kita kecewa begini, ada orang lain juga menilai bahwa burung kita bekerja atau enggak gitu. Ada kepuasan tersendiri. Ya biarpun burung kita nggak masuk, ya mungkin bukan rezekinya untuk hari belum ini, rezeki gitu kan, nanti kan bisa diulang lagi ya. Seperti itu. Yang penting jangan sampai jelek lah sama ini sama itu. Alhamdulillah lah, mungkin saya juga selama ini jarang ikut-ikutan kalau misalkan protes atau apa ya, mungkin ya hanya kemarin sekali juga itu minta maaf langsung ya sama Pak Haji Inung, mungkin takutnya agak keterlaluan atau gimana gitu. Ya namanya manusia, wajar lah ya untuk bertanya dan menanyakan sesuatu hal yang kita sama-sama beli tiket lah. Namanya juga kita bermain burung, mungkin menanyakan ya itu sebatas manusiawi lah Ji, wajar gitu. Tapi setelah itu mah udah ya udah. Jadi hari itu emosi, hari itu nanyain kelar ya udah Ji ya. Iya, Jadi nggak kebawa perasaan ke lain hari atau lain waktu, udah gitu. Ji, ini pertanyaan selanjutnya apa? Catcher Stardom ini itu kuat main berapa sesi Ji untuk ya percobaan ke luar kota ini Ji? Jadi kita juga sekarang masih lihat dulu ya. Kalau saya lihat ini maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Tapi kalau main 4 atau 5 kali masih kuat. Tapi kalau di top performnya mungkin udah 3 season lah ya. 3 season lah saya lihat gitu. 3 season masih kuat loh. Kalau udah 4 season gini jalan-jalan, cuman kan ada nampar, ada ini udah nggak enak beli. Entah lagunya mungkin nggak bongkar, nggak sengotot yang 1, 2, 3 sesi mungkin. Iya. Apalagi yang pertama dulu 1 season udah nggak bisa ditanya lagi. Masa sih? Gini aja ini udah diem aja, udah 1 kali dapat juara udah nggak bunyi lagi. Tapi ada tahapannya gitu. Iya, ada step by stepnya ya. Dan ini juga udah progresifnya udah berasa lah sama saya kan gitu. 1 kali pertemuan ya oke lah. Tahu 2 kali pertemuan, oh ternyata burung ini istimewa gitu kan. Dan pertemuan ketiga yang ini, oh ternyata burung ini makin stabil gitu loh. Jadi step by stepnya memang berasa gitu loh. Bagi ya saya kan ibaratnya pengamat burung gitu kan ya. Ya kita para media ini ya, kalau saya pribadi ya media tugasnya dokumentasi ya kan. Nggak ada niatan yang kayak pura-pura jadi makelar juara atau apa, enggak lah kayak gitu. Kita pengamat burung. Jadi track recordnya Ji Udus nih nyetak burung Stardom mungkin dari awal keluar kota, mungkin ini yang saya tahu gitu. Karena waktu itu Ji Udus ini ngangkat New Star ini ya burung udah eksis gitu kan. Saya pengen banget ini ngeliput Ji Udus ini yang dari nol, dan ternyata alhamdulillah ada nih, ada perjalanannya gitu. Kalau New Star mah memang kan kita ya bisa dibilang udah pada tahu lah semua kan kalau New Star gitu. Makanya saya juga gimana ya kalau New Star juara, ya di foto juga kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak gitu. Biasa aja gitu ya. Santai lah, emang udah seperti itu. Udah stabil burungnya. Mau diapain juga burung itu tetap kerja gitu kan. Cuman ya ada sedikit keistimewaan saya lihat ya dari New Star ini. Memang yang saya baca itu burung emang luar biasa untuk dari tingkat kestabilan. Benar. Bukan berarti misalkan nggak ada burung yang lebih bagus dari dia juga banyak. Tapi untuk stabil ini emang saya akui lah, saya nggak pernah mempunyai burung yang sestabil ini gitu. Benar. Dari mabung ke mabung pun. Dari mabung ke mabung sekarang aja udah 35 kali bawa saya. 35 kali bawa. Berarti di tangan Ji Udus sudah berapa kali mabung? Di saya itu udah 2 kali. Udah 2 kali mabung. Ya, yang pertama dulu kan beli bulunya jelek. Kita pakailah paling 1-2 bulan, terus amro turun bulu lagi. Dari itu kuat 24 kali bawa saya hitung. Nah, sekarang turun bulu yang sekarang ini udah 35 sekarang. Sama sekarang. Berarti udah lumayan lama lah ya, Ji. 2023 apa 2022 ya pas dulu 2023 bulan 9 kalau nggak salah. 2023 saya take over dari temen ya di inilah gitu. Ya mudah-mudahan awet lah ya
stabil, Amin, amin, sehat amin. gitu. Apa ada cara mudah jual? Ya kita nggak tahu lah, Adit namanya juga orang kan ya. Ya mungkin untuk sekarang kita masih Buat hiburan lah ya. buat hiburan ya, nama juga orang. Siapa tahu besok lusa ada kebutuhan atau gimana ya, nggak tahu lah gitu saya juga gitu. Dan Ji, ini balik lagi ke Stardom Ji. Ini ngomong-ngomong catcher Stardom ini kan banyak banget tawaran masuk nih Ji lewat melalui saya. Cuman kan saya bingung nih. Saya ini cuman media gitu kan. Ya kita nggak tahu lah ini Haji Udus ini burungnya mau dijual atau enggak gitu. Tapi banyak gak sih nanya langsung ke Haji Udus yang kayak nawar-nawar si Stardom gitu? Ada yang masuk nanyain ada. Cuman ya memang untuk saat ini saya ini kan masih seneng lah. Masih senang ya, benar. Masih seneng kita Sama juga masih kan, penasaran ya. maksudnya gini Adit, Gimana, kan kita bukannya ini kan burung namanya juga ya, saya juga bukan ini burung kan baru nampil. Nampilnya juga saya benar. rasa masih jauh kata layak dari orang lain. Benar. Kita kan malu baru 1, 2, 3 kali misalkan nampil di event Anip langsung misalkan nggak mau, saya pengen lihat burung ini sejauh mana Sejauh mana tingkat kestabilannya, benar. Saya setuju dengan dengan jalannya Judus nih, karena kan ngejual burung ya takutnya di Judus nih baik di kita tiba-tiba nanti ke orang lain kan nggak enak. Benar. Jadi harus kita uji materi dulu lah gitu. Benar. Jadi alhamdulillah pengujian itu kan nggak mungkin sebentar waktunya ya, harus dengan waktu yang lama gitu. sekarang mungkin udah kita 3 kali bawa di Anip lah, event acara yang lumayan besar lah apalagi gitu ya. Ya saya lihat memang jalan enak sekarang gitu. Benar. Jadi progresif itu kalau secara saya ngelihat Ada dengan sedikit peningkatan ya. jadi bener. Jadi progresif itu terus meningkat gitu. Jadi kayak naik gitu. Jadi bahkan sekarang itu bukan naik lagi, bahkan bisa ngimbangin tingkat kestabilannya gitu. Judus ini sebenarnya kalau nyari burung itu yang kira-kira juara dan bagus itu yang seperti apa sih Ji? Dari apa dulu nih? Dari katuragan dulu atau dari materi dulu atau dari volume dulu gitu? Gini, kalau saya pertama lihat burung itu dari segi gayanya itu. Oh, gaya bermainnya. Gaya bermain. Soalnya saya berpikir begini, Adit, kalau untuk materi itu kita bisa master atau gimana? Bisa ngisiin sendiri bisa lah ya. ngisi. Tapi untuk gaya nggak bakalan bisa di master kan gitu. Benar gaya nggak bisa ditiruin dengan burung yang lain, gitu. benar. Makanya, Karena ada karakter tersendiri ya. Benar. Itu yang nggak bisa kita rubah dari segi catcher. Soalnya udah terbentuk karakter tersendiri, setiap mainnya ada beda-beda. Benar. Dengan contoh saat ini mungkin ya New Star mainnya seperti ini, Stardom seperti itu, jauh kan, nggak sama nggak gitu. sama gitu. Kalau untuk materi, apalagi misalkan nanti catcher yang masih muda, kita masih bisa untuk Ngarahin lagunya. ngarahin lah gitu. Tapi kalau untuk gaya kan susah. Iya, benar. Dan kalau untuk dari segi gaya itu kan nggak bisa dirubah ya Ji. Iya. Itu memang udah bawaan dia Nggak ya. bisa di master. Gaya apa di fotokopi gitu. Iya, nggak bisa gitu, nggak bisa. Makanya saya selalu lihat dari segi gayanya dulu seperti apa cara mainnya gitu. Apalagi sekarang kan pengennya yang nyeleneh lah, kelihatan agak beda gitu. Yang tampil beda, apalagi burungnya energik. Iya. Terus kayak chemistry-nya dapet ya. Karena burung itu kan harus punya aura gitu loh, yang bisa menarik perhatian juri gitu kan. Karena bermain burung sekarang kalau cuma nagen bermateri doang kayaknya belum cukup Ya. Ji. Nggak kayak zaman dulu kan. Iya. Ipan sudah banyak. Terus bukan sekedar irama lagu lagi, cuman bermain catcher kan harus ditunjang dengan show mungkin ya Ji ya. Iya, Zaman iya. sekarang biar lebih gimana Ji? Ya biar lebih greget lah. Iya, kelihatannya kan benar. gitu. Biar lebih greget. Kadang-kadang kan ada main catcher ini ada greget-gregetnya lah gitu. Yang bikin kayak gimana ya, kayak kita ngelihatnya kayak kayak ngeri gitu ya gitu, kayak betul. serem atau gimana gitu. Judus ini banyak sekali, bukan pertanyaan ya, tapi motivasi lah. Cara ngerawat catcher yang baik dan bener itu harus seperti apa Ji? Banyak nih pemula yang kayak ngerawat burung, contoh kayak Judus sih salah satu orang yang paling sabar deh ya kan gitu. Kuncinya emang untuk diri saya gitu ya. Kalau untuk catcher itu kan emang kesabaran, itu aja. Jadi gimana ya, kalau kitanya memang nggak sabar ya nggak dapet. Contohnya gimana? Di kita misalkan nggak ketemu,
nanti tiba-tiba kita jual ke orang lain dapat. Nah, Nah, itu. yang banyak. Yang kedua juga faktor usia juga saya lihat menunjang gitu. Benar, Jadi benar. dari segi usia itu menunjangnya gimana ya, semakin tua memang semakin mapan gitu. Benar. Saya perhatikan memang saya juga punya beberapa kacer bahan ya gitu yang tadinya misalkan masih gelisah, waktu masih 2-3 larasan, sekarang alhamdulillah udah misalkan menginjak 4-5 larasan udah mulai stabil, enak. Benar. Jadi yang namanya stabil itu kan bukan hanya mapan di usia aja Ji ya. Iya. Tapi ada mapan lapangan Nah. juga mungkin ya. Jam terbang lah ya Nah, mungkin gitu. Dan terus kita juga perhatikan memang dari segi mental kacer. Terkadang ada seperti ini. Untuk misalkan di kelas misalkan 20 gantangan, 15 gantangan, kacer itu top performnya bagus. Bagus sekali top performnya. Tapi setelah kita bawa ke event besar lah, contohnya full gantangan 70 lah, 75 gantangan down. Benar. Dan sering saya lihat juga banyak Ji. Misalkan contoh ya di lat berat itu dia Mewah lah. mewah banget, gak bisa terkalahkan setiap lat berat. Tapi ketika dibawa ke kopdar atau ke event, burung itu udah kayak jadi kucing gitu, Iya. bukan jadi singa lagi. Gelisah Itu lagi. kenapa Ji? Ya pertama kalau saya lihat dari segi mental mungkin belum terbiasa. Terbentuk ya, Iya, belum terbentuk. gitu. Dari segi tekanan juga kan kalau di Anip ya udah seperti apa. Orang teriak aja udah nggak kedengeran. Ya kalau burung-burung yang belum siap kan udah mau kabur dari sangkarnya kan gitu. Iya bener-bener. Jadi ini motivasi nih buat para kacer mania yang pemula, terutama pemula yang banyak kayak punya kacernya bagong atau nampar-nampar nggak jalan langsung dijual gitu. Banyak frustasi nih. Mereka tuh harus ngapain Ji gitu? Cara yang baik tuh yang efektif gitu. Ya kuncinya sabar. Sabar. Terus kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk kacer tersebut. Gitu. Jadi kita harus mengikuti apa Kemauan maunya dia gitu. benar, Bukan benar, istilahnya dia yang harus mengikuti kita gitu. Karena dia juga makhluk yang bernyawa mungkin jadi gitu. sama. Setiap kacer kan beda-beda keinginan gitu, dari Benar. cara perawatannya seperti itu. Beda karakter, beda kemauannya juga gitu. Iya. Jadi kita harus bisa memahami mungkin. Nah itu Tinggal kita ngikutin gitu ya Ji ya. Nah, gitu. Arahnya dia mau kemana gitu. enaknya seperti apalah gitu, dicarinya ke sana. Udah sama saya juga nggak tahu lah, masih belajar Adit. Ya kalau itu maksudnya kan ini buat motivasi para pemula yang baru Iya. gitu kan. Salah satu ya ini ilmu juga nih buat yang lain. Karena kan berbagi itu indah katanya Ji. Gitu. Nanti ini bakal ditonton sama ribuan orang gitu kan. Bahkan ya bisa jadi jutaan gitu. Jadi ini salah satu amal yang benar-benar ditonton setiap orang. Ya semakin banyak ditonton mungkin amalnya semakin banyak nih dari Judus. Mungkin kan Judus lebih berpengalaman, lebih yang rawat burung kan yang tadi saya katakan ini salah satu orang yang paling tersabar. Ketika ngerawat burung nggak tahu jalannya seperti apa di gantangan, dibeli lalu dibentuk gitu kan. Nah itu prosesnya kan nggak sebentar Ji, sampai ditungguin mabung juga. Kalau orang lain mungkin udah dijual kali kan gitu. Jadi perjalanannya Haji sendiri lumayan menarik lah untuk kayak ngasih motivasi yang lain gitu, biar kayak oh iya saya juga harus mencobalah ngelatih kesabarannya kita gitu. Iyalah. Dan kedepannya gimana Ji? Ini si Stardom ini bakal bakal main di mana lagi nih, dicoba-coba karena 3 minggu ini kayaknya belum putus deh, belum istirahat kayaknya. Lanjut terus. Ya saya coba lah, minimal ya 1 minggu sekali gitu. 1 minggu sekali. Mudah-mudahan kita kan ikut ya event-event anniversary aja lah gitu. ya. Untuk Ini sementara ya, dulu, nantilah kalau untuk di Latpresan masih ada lah buat main mah gitu. Tapi total burung di rumah yang sedang dirawat ini ada berapa Ji? Yang jangan semua yang udah nampil, jangan. Yang di kalau- rumah nih yang prospek nih ada berapa? Masih ada ini mungkin satu. Salah satunya. Ini satu tadi yang naik di sangkar refill. Yang pertama naik gitu. Sangkar refill. Gimana Bang? Oh, Lanjut Ji. ada kalau yang ini dari Cirebon, ini saya beli ini. Rada cukup jauh juga. Jauh-jauh ngambilnya ya. Emang Judus kenalannya emang banyak sih gitu. Enggak cuman ya ada 1, 2, ada 3. 3 lagi Yang yang bahas. wajib dinampilin. Kalau total keseluruhan kepemilikannya Judus ada berapa kacer? 7. 7. Itu mah burung bahan lah. Bisa aja nih. Selain bermain kacer ini Judus ini apakah bermain ijo juga atau yang jenis lainnya atau murai batu gitu? Kalau saya mah mungkin untuk saat ini mah hanya bermain di kacer. Sejalur ya? Sejalur. Kalau dulu memang sih saya pertama seneng burung itu
cucak jenggot saya bermain. Cucak jenggot. Cuman semakin kesini ya cucak jenggot kan istilahnya hampir Punah lah, kelas punah, lombanya ya, nggak ada gitu. Makanya dulu dari temen itu kenapa katanya nggak nyoba main kacer atuh. Pertama-tama ya kita beli ya, akhirnya ketagihan sampai sekarang. Tapi katanya sih kalau udah bermain hitam putih itu gak mau berpindah ke lain hati gitu. Ya memang betul sih. Tapi nggak tahu lah gitu ya. Untuk saat ini mah memang nggak belum pindah. Contohnya sekarang kan udah mulai rame murai kan. Mulai lah rame murai. Tapi gimana ya? Jadi perasaan itu dulu juga saya sempat punya murai satu emang di ini aja ke temen gitu. Padahal tapi itu bermain kacer ini penuh tantangan gak sih, Ji? ya benar penuh tantangan kalau Penuh tantangan. kacer ini. Agak-agak misteri gitu. Ya, jadi nggak bisa ditebak gitu. Gak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak harus gini. Coba ternyata bukan. Jadi ngelatih kesabaran kita ya bener-bener ya. Bukan dari segi pikiran aja ya, tapi mungkin kayak batin juga Itu. ikut kerasain Emang juga. harus dijiwai lah gitu. Harus dijiwai. Oke, siap-siap Pak Judus. Terima kasih ya, kita Sama-sama. udah bongkar-bongkar rawatannya si Stardom. Mudah-mudahan kedepannya semakin stabil, semakin Amin. awet, dan jikalau memang mau dijual, mau laku ya, mudah-mudahan di angka yang sesuai lah yang diinginkan Haji Udus gitu. Amin. Semoga pelapis-pelapis dan prospeknya segera nampil lah ya, Amin. menciptakan regenerasi ke generasi yang baru gitu kan. Karena bunker ini kan selain hobi, emang tujuannya buat silaturahmi gitu kan gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya regenerasi ke generasi ini menjadi jembatan tali silaturahmi ya antar hobi sesama kicau gitu kan, Ji. Minggu depan kita mau kemana? Minggu depan kita belum ada acara. Gak ada acara ya Bang. Bekasi kan diundur acaranya HPBU tanggal 20 anniversary, jadi kita nggak tahu, jadi nggak ada agenda gitu. Pokoknya Haji Udus, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, berkah buat kita semua. Haji Udus sehat selalu, jagoannya pun begitu sehat selalu dan stabil terus di jalurnya. Sampai ketemu di Bigo berikutnya Ji ya. Kita liput terus, mudah-mudahan Stardom ini udah banyak yang mengidolakan. Mudah-mudahan stabilnya dalam jangka panjang ya, enggak cuman 1-2 step doang. Ya. Oke Ji, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Adit, makasih. Siap, salam Kicau Mania. Salam Ji. Kicau Mania ya. Mata fokus lihat kanan dan kiri, pantau terus dari ujung ke ujung, mana yang bagus dari sekian banyak burung. Liput terus sampai usai penilaian. Hai pemain, yuk tampilkan jagoanmu. Jangan pernah takut, ini burung lawan burung. Saling adu pukul materi, saling serang isiannya. Ada yang nampal, ada yang turun, bahkan sampai ada yang bagong, bahkan over birahi. Jangan salah pilih bidikan di setiap sesinya. Kita cari burung-burung terbaik, kita suguhkan tontonan indah.
Kuning garis-garis. Dan lompat emang. Oh iya, lompat. Aduh, lihat Lagi mau ngeri ya berapa ya? Iya 18. Iya. Tapi kurang ini. Anak-anak. Gayanya iya. Apa ya remisi? Hah? konten. Itu lihat itu materi. Itu Pojok. Pinggir. Lihat itu bulat. Ya itu pojok. Perhatikan pojok. Aduh, pinggir lihat itu. Itu bulat. Japanis sama enak. Mata-mata itu. Yang manis. Itu pinggir. Ya itu pinggir itu. Ya itu betul saya. Perhatikan pojok. Aduh, enak banget.